Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran IPS bermoral dan smart. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh walau jarak memisahkan kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini akan selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas masih tentang materi bab 1, yaitu interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Nah, sub materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang dampak interaksi antar negara ASEAN. Nah, di sini ya dampak atau pengaruh adanya interaksi antar negara ASEAN yang pertama adalah perdagangan. Ya, adanya kerjasama berupa masyarakat ekonomi ASEAN ya kemarin kita bahas atau MEA ini memberikan semangat perekonomian bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi peluang terhadap dampak negatif pun juga ada ya. Di antaranya sebagai berikut ya. Pertama, aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN. Barang-barang yang berasal dari negara ASEAN akan masuk ke Indonesia dengan bebas dan hal ini sudah terjadi ya. Kalian bisa lihat banyak sekali produk-produk dari wilayah Asia Tenggara contohnya ya itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, ini akan berdampak terhadap pengusaha ya yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, hal inilah harus diantisipasi dengan cara apa? Pengusaha di Indonesia atau pengusaha domestik harus memiliki keterampilan agar terus berusaha dapat bersaing ya dalam segi produk dan pemasaran dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi pengusaha kita harus terampil. Nah, yang kedua, dampak arus bebas investasi. Investasi yang berasal dari modal asing di negara-negara ASEAN akan menanamkan modalnya bagi sektor-sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Itu artinya keuntungan yang berasal dari kegiatan perekonomian di Indonesia akan dibagi juga kepada investor luar. Lalu dampak arus tenaga kerja terampil. Nah, tenaga kerja yang berasal dari Indonesia akan bebas bekerja di negara ASEAN. Berikut juga dengan negara-negara ASEAN lainnya juga akan bebas bekerja di berbagai sektor di Indonesia. Ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Nah, tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan akan kalah saing dengan tenaga kerja asing. Untuk itulah diperlukan keterampilan, keahlian ya yang didapat atau diperoleh dari segi pendidikan dan pelatihan ya untuk meningkatkan mutu pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Lalu yang kedua ya dampak interaksi antar negara ASEAN yaitu mobilitas penduduk atau yang biasa kita kenal adalah perpindahan. Jadi mobilitas itu asal kata dari mobile yaitu berpindah ya. Jadi mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk. Ya, perpindahan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipengaruhi dengan berbagai faktor ya. Perpindahan tersebut dapat berubah berupa perpindahan sementara dan perpindahan yang bersifat menetap. Perpindahan yang bersifat sementara contohnya kegiatan berwisata ya. Sedangkan kegiatan yang bersifat lama bahkan menetap adalah kegiatan arus tenaga kerja. Nah, ini ada beberapa sektor ya. Yang pertama adalah sektor pariwisata, di mana perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain yang menjadi anggota ASEAN saat ini dipermudah oleh kebijakan bebas visa.
Nah, hal inilah dilakukan untuk meningkatkan sektor pariwisata ya. Akan tetapi kebijakan tersebut juga dapat menyebabkan masalah, di antaranya akulturasi budaya negatif yang dibawa wisatawan asing. Yang kedua, kerusakan lingkungan lokasi wisata akibat perilaku wisatawan yang tidak bertanggung jawab. Lalu apalagi ya? Yang kedua adalah sektor tenaga kerja. Ya. Sektor tenaga kerja ini merupakan ya sektor yang memberi pemasukan bagi devisa negara. Jumlah tenaga kerja yang berasal dari ASEAN hampir mencapai angka 14 juta jiwa. Tenaga kerja tersebut tidak hanya bermigrasi menuju negara Asia Tenggara saja ya, namun ada juga yang menuju negara Timur Tengah, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lainnya. Jumlah yang cukup besar inilah yang akan menimbulkan permasalahan. Di antaranya, tenaga kerja tersebut tidak memiliki jaminan sosial, lalu upah yang terlalu rendah. Yang ketiga, kurangnya fasilitas yang mewadahi dalam aspek pembekalan dan juga penyaluran. Lalu masih sektor tenaga kerja, ya untuk mengatasi masalah tadi, maka dibuatlah program yang bernama ASEAN Social Culture Community. Ya, adalah human development ya, pembentukan human development yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat Asia Tenggara melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan bahasa Inggris serta kewirausahaan. Program yang berikutnya adalah kesejahteraan sosial serta perlindungan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat ya. Nah, dan program lainnya yaitu pengembangan aspek sumber daya manusia pada masing-masing negara dengan adanya peningkatan pendidikan dan juga pekerjaan. Kemudian diperlukan suatu bentuk perlindungan dan juga pengupayaan kesejahteraan sosial. Nah, upaya ini didapat dilakukan dengan membuat suatu pengaman untuk membendung pengaruh negatif yang dibawa oleh globalisasi. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian masalah untuk masalah tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya ayo mencari tahu ya. Silakan kalian siapkan buku tulis ya. Lalu kalian jawab pertanyaan ini. Ya, yang pertama, apa saja sih dampak negatif dari sektor tenaga kerja yang diakibatkan interaksi antar ruang? Yang kedua, mengapa sektor pariwisata dapat menyebabkan perusahaan sosial dan budaya di daerah tujuan wisata? Dan yang ketiga, jelaskan tujuan dari program ASEAN Social Culture Community. Nah, untuk di buku paket, materi ini ada di bab pertama halaman 38 sampai 40 ya. Halaman 38 sampai 40 kalian bisa literasi dan mencari jawaban yang lengkapnya lagi tentang tugas ayo mencari tahu ya. Untuk tugas ya silakan tadi Ibu informasikan mengerjakan di buku tulis lalu dikirim di classroom di kolom komentar tugas. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan ya. Pesan Ibu tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.